Marilah beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di ruang guru untuk mengikuti diseminasi budaya positif oleh Ibu Mulyana dari SD Negeri 67 Percontohan Banda Aceh, calon guru penggerak angkatan 11. Dan tak lupa salawat dan salam kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Untuk memberikan motivasi kepada kita mengikuti diseminasi budaya positif ini, marilah sama-sama kita dengarkan arahan dan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 67 Percontohan Banda Aceh kepada Ibu Erna Wirda. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang ini kita bisa hadir di ruangan guru SD Negeri 67 Percontohan Banda Aceh dalam rangka kita mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mulyana. Selawat beserta salam kesanjungkan keharibaan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akhir zaman yang sudah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya sudah bisa hadir di ruangan ini. Dalam hal kita akan mendengarkan beberapa informasi yang baik, yang positif dari Ibu Mulyana, calon guru penggerak angkatan 11. Kita bangga atas capaiannya dari Bu Mulyana dan Bu Putri, juga dari calon guru penggerak 2 orang dari sekolah kita. Dan insya Allah untuk ke depan akan menyusul CGP yang lain ketika nanti dibuka lagi pendaftaran berikutnya. Karena ini suatu hal yang sangat baik dan saya sangat setuju dengan program pemerintah ini. Mengapa? Seperti hari ini CGP akan mendiseminasikan budaya positif yang sedang mereka rancang, dan itu membuat kita, misalnya tidak hanya satu orang yang tahu tentang budaya positif, tetapi kita semua guru-guru seperti ya diharuskan untuk tahu. Jadi mungkin cuma 1-2 orang CGP, tapi semua kita yang ada di sekolah ini akan mendapatkan imbasnya, akan mendapatkan ilmunya, sehingga saya berharap sekolah kita akan jauh lebih baik dan jauh lebih maju lagi dari yang sekarang. Amin. Untuk itu Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama bersemangat. Mari kita sama-sama meningkatkan motivasi, karena apapun yang kita lakukan itu semuanya untuk meningkatkan kompetensi peserta didik kita di kelas. Jadi saya ucapkan selamat kepada Bu Mul. Semoga kegiatan pelatihan CGP ini bisa berjalan dengan baik sampai akhir nanti, dan marilah kita teman-teman semua mendukung beliau untuk bisa menjalankan kegiatan ini dengan baik. Jadi Bapak dan Ibu, ini memang hal yang baik. Kenapa? Karena mungkin apa yang dipelajari di CGP kita kan tidak tahu, karena kita tidak mengikutinya. Tapi apa yang mereka pelajari, mereka wajib membagikannya kepada kita, sehingga kita semua tahu dan kita semua akan maju bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mulyana, calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Ibu Mulyana kami persilahkan. Dan saya beritahukan juga setelah nanti selesai penyampaian materi, maka kita akan buka sesi pertanyaan bagi Dewan Guru yang ingin menanyakan hal-hal terkait dengan budaya positif kepada Ibu Mulyana. Kepada Ibu Mulyana disilakan. Baik, terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang sudah memberikan kita umur panjang, kesehatan. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad kita sampaikan sebagai junjungan kita. Terima kasih yang tak terhingga, penghormatan saya yang utama kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 67 Percontohan yang sudah membimbing saya, yang sudah mendukung saya selama ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman rekan sejawat saya yang selalu mendukung setiap kegiatan saya. Baiklah teman-teman, hari ini untuk menghemat waktu kita mulai saja. Saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif, terutama yang akan kita laksanakan nanti di sekolah kita, sekolah tercinta kita, yaitu SD Negeri 67 Percontohan, Banda Aceh. Baik, saya akan melakukan diseminasi tentang penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif. Ya, ini adalah saya sendiri sebagai CGP Angkatan 11 di tahun 2024, Ibu Sarniati Yusmanita sebagai pengajar praktik saya, dan Ibu Nur Aini sebagai fasilitator saya. Baik teman-teman, sebelumnya saya mau tanya, apakah Bapak Ibu setuju bahwa memberi hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa, atau memberi hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa, atau mungkin guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah, atau mungkin guru berperan sebagai teman bagi siswa? Bagaimana Ibu Bapak? Apakah Ibu Bapak setuju dengan hal tersebut? Memberi hukuman mungkin, atau biar anak itu semangat kita kasih hadiah, atau solusinya dari kita aja tanpa kita tanya dari anak? Apakah Ibu Bapak setuju dengan hal demikian? Ya. Tidak semua, tapi ada juga mungkin yang bisa tidak. Ya. Guru harus mampu memberikan solusi setiap sesuai masalah, itu yang menurut saya. Ya. Kedua, guru harus berperan sebagai teman bagi siswa tersebut. Baik, ada lagi mungkin? Pemberian hukuman itu tergantung tentang apa, gimana. Misalnya kalau pemberian hukumannya itu yang atas nama kekerasan, mungkin itu sudah tertentu. Tapi kalau pemberian hukuman, misalnya siswa yang nggak bisa ini, dia nanti bisa menghafal ini, jadi itu kayak memotivasi dia, mungkin bisa setuju di bagian itu. Sama dengan pemberian hadiah, itu kan juga memberikan motivasi. Nggak semata-mata hadiah itu berupa materi ataupun berupa sesuatu barang, tapi hadiah itu bisa sebagai apresiasi, bisa sebagai wah hebat, itu juga merupakan hadiah. Jadi tergantung kondisinya, hukuman dan hadiah itu setujunya atau tidak. Ya, baik, terima kasih Bu Rami. Mungkin dari Bu Fitri ada? Kalau saya sangat setuju, karena jika kita memberikan hukuman ataupun hadiah untuk memotivasi siswa itu, yang timbul dari dalam diri dia itu bukanlah kesadaran, tetapi hanyalah rasa takut dan hanya rasa, istilahnya mendidik karakter yang misalnya kalau hadiah itu materi, sehingga itu akan menjadi jiwa dia sendiri, darah daging dari dirinya si peserta itu. Baik, terima kasih Bu Fitri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan tanggapan. Baik, kita lihat ke depannya.
Apa itu budaya positif? Kita pelajari dulu apa itu budaya positif. Baik, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta menciptakan sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa konsep yang harus diketahui untuk bisa membentuk budaya positif. Kita lanjut, konsepnya adalah konsep inti untuk menciptakan budaya positif adalah disiplin positif. Yang pertama sekali, setelah itu motivasi perilaku manusia. Setelah itu keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi. Baik. Di sini ada pergeseran paradigma atau miskonsepsi teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu satu, ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu kebiasaan kita ya. Kita sebagai orang dewasa kebiasaan merasa boleh kita memaksa kehendak kita. Ya, ini adalah stimulus respon ya dan teori kontrol. Nah, di sini ada realitas atau kebutuhan kita bersama. Stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama, kita mencoba mengubah orang berpandang sama dengan kita. Itu kebiasaan yang sering kita lakukan ya. Orang lain perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, atau pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau bujukan kita sudah gagal, biasanya kita memaksa gitu ya. Nah, teori kontrolnya adalah realita atau kebutuhan itu kita berbeda. Sesungguhnya kita manusia ini selalu yang kita butuhkan itu pasti berbeda. Ya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu jelas ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita harus berusaha untuk memahami bahwa pandangan orang lain itu tentang dunia berbeda dengan kita ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, selanjutnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Artinya hanya kita sendiri yang boleh mengontrol diri kita sendiri ya. Selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, Bapak Ibu, seperti genggaman tangan kita. Nah, genggaman tangan kita ini bila kita kasih ke orang lain tidak mungkin genggaman kita yang kuat bisa dia buka gitu. Bagaimanapun semua datang dari kita. Ketika kita berusaha membuka tangan kawan, kalau kawan itu tidak mau melepas, pasti tidak bisa dibuka. Kembali lagi, usaha mungkin dari temannya, mau merayu, mau dicolek, mau apa, baru tangannya akan terbuka. Ya, oke, kita lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini perubahan seseorang yang berpikir dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol dapat terjadi oleh pengalaman dari permasalahan yang sering dihadapi oleh dirinya. Keadaan lingkungan yang membentuk dan menempa dengan masalah sehingga seseorang belajar dari masalah tersebut. Paradigma stimulus respon memandang bahwa kita semua orang melihat hal yang sama, memaksa kehendak kita kepada orang lain. Saling mengontrol sudah tidak relevan lagi dengan kodrat zaman saat ini. Ya, mungkin di zaman sekarang sudah enggak lagi bisa kita kontrol orang lain ya. Teori ini sudah tidak dapat diterapkan dalam proses pembelajaran karena perkembangan kodrat zaman yang berbeda dengan masa lalu.
seorang guru harus merubah paradigma kepada pendekatan teori kontrol yang memberikan ruang bagi murid yang merepresentasikan proses belajarnya sendiri. Guru hanya memberikan suatu tuntutan, ide, gagasan, pilihan-pilihan positif dan dapat menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia sesuai dengan tujuan pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran harus bertujuan kepada murid, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, setiap tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu. Yang ketiga, setiap usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang semua kita butuhkan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, tempat tinggal, kebahagiaan, keamanan, itu sangat kita butuhkan. Kesehatan, ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang ini, rasa diterima, mungkin dari anak didik kita sering merasa kalau kita marahin mungkin dia merasa tidak diterima, ya. Rasa diterima, dipeduli, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas apa gitu untuk dianggap berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, itu di dalamnya ada mandiri, mencoba hal baru, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa, seperti bermain, bercanda, antusiasme dan tertawa. Itu mungkin kita nggak bisa menghalang, ya. Oke, sebagai seorang guru yang baik, kita harus mampu mewujudkan budaya positif melalui yang pertama yang tadi ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif ini sekarang ada di nilai kebajikan universal yang dapat ditimbulkan melalui profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beriman, bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Baik, yang kedua tadi motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen atau Restructuring School Discipline, ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang ketiga tadi ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang tadi kita sebutkan, guru itu yang pertama sekali kita sebutkan tadi, posisi kontrol seorang guru itu ada guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru itu sebagai pemantau. Yang keempat, guru itu sebagai teman. Dan yang kelima ada guru adalah sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol seorang guru ini, sebaiknya guru menempatkan diri sebagai seorang manajer. Karena manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu kalau kita sebagai manajer, ya. Nah, posisi manajer
Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid itu sendiri. Oke, yang keempat tadi, merumuskan keyakinan kelas. Ini yang sudah mungkin kita lakukan di dalam kelas kita, yaitu guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini dibuat bersama murid atas kesepakatan bersama, ya. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal, dibuat dengan kata-kata yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah. Nah, ini perumusan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan oleh semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh seluruh warga kelas. Yang terakhir, itu semua harus disetujui oleh seluruh warga kelas. Nah, ini adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita ingatkan kembali anak pada keyakinan kelas. Oke, ini adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Nah, guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Yang kita harapkan di sini adalah apapun yang dilakukan oleh murid kita, kesalahan apapun yang mereka lakukan, mereka harus bisa bertanggung jawab untuk kesalahan yang mereka lakukan, dan mereka harus bisa berjanji tidak mengulangi lagi. Oke, yang pertama tadi segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, contohnya kita bisa menyampaikan kepada siswa kita ketika kita mendudukkan dia. Kita bisa tanya, berbuat salah itu wajar, nak? Itu kita bisa katakan kepada mereka, atau tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Misal kita ada dua anak yang sedang berselisih gitu ya, kita bisa katakan Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang bersalah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Artinya kita tanyakan solusi sama mereka gitu. Atau kita bisa juga mengatakan kamu berhak merasa begitu, tapi kan ada solusi nanti yang harus diinikan sama anak ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, apa itu? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Mungkin ketika kita validasi, kita bisa katakan ke anak, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, dia harus bisa mengatakan alasan dia gitu ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Mungkin dia karena dipukul sama kawannya, dia melawan mungkin ya. Atau kita bisa katakan lagi, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, yang terakhir, setelah kita diskusi sama anak tadi, yang terakhir kita menanyakan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, apa itu yang harus kita lakukan? Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kita bisa tanyakan kepada mereka apa keyakinan kelas kita. Itu biasanya anak akan ingat ya.
Atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Kita ingatkan kembali yang kita sepakati bersama anak di kelas. Nah, atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kita bisa tanyakan kepada dia. Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kita tanyakan lagi kepada anak, sebenarnya dia ingin seperti apa kelas itu, atau dia maunya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, saya akan tunjukkan satu permasalahan kasus menggunakan segitiga restitusi. Oh, ya. Nah, dengar. Akibat dari JGP suaranya jadi lembut. Mengontrol emosi. Baik Bapak Ibu, itulah tadi sedikit video tentang penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kepada anak kita yang terlihat dengan saya dia sedang bermain. Jadi mainnya bukan pada saat jam istirahat, tapi pada saat jam belajar. Jadi dia tertarik pensil kawan yang sedang menulis. Jadi saya tidak memarahi dia di saat itu. Saya mengambil dia, membawa dia ke
musola, saya panggil dia dan saya coba mendekati dia dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, sebagai penutup dalam penerapannya program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Nah, terima kasih Ibu-Ibu. Inilah paparan yang dapat saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Ya. Saya kembalikan kepada Bu Putri sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pemaparannya dari Bu Mulyana tentang materi budaya positif. Sudah sangat banyak hal-hal baru dan ilmu baru yang kami dapatkan. Nah, untuk sesi ini kita buka 3 pertanyaan bagi para guru untuk bisa menanyakan ataupun ada masukan terhadap materi hari ini. Dipersilakan. Mungkin ada masukan dari ibu-ibu atau saran untuk saya sendiri mungkin. Ya, Bu Ilis. Posisi kontrol seorang guru itu sebaiknya yang mana kita ambil? Apa sebagai pendukung, membuat rasa bersalah, pemantau, teman, manajer? Karena saya membuat rasa bersalah. Komputer ini kan kita dengar ya. Jadi yang mana yang bisa kita ambil untuk seorang guru? Baik, pertanyaan dari Bu Ilis ya. Atau mau langsung dijawab Bu Mul atau mau kita kumpulkan dulu 3 pertanyaan? Kayaknya jawab dulu ya. Boleh, silakan. Dipersilakan. Baik, saya akan coba jawab pertanyaan dari Bu Yulis tadi tentang mana posisi kontrol yang paling baik kita terapkan gitu ya. Mungkin kalau sebagai penghukum kita sering mungkin buat ada anak buat masalah gitu, tapi anak itu langsung kita kasih hukuman. Contoh kita bilang misal ada anak di depan begitu dia masuk ke dalam pekarangan sekolah, kita melihat dia memakai sepatu berwarna mungkin. Sementara peraturan di sekolah kita tak boleh pakai sepatu berwarna, harusnya warna hitam. Tiba-tiba kita langsung menghukum dia. Nak, kamu hari ini kenapa pakai sepatu hitam? Kan peraturan sekolah kita nggak boleh. Buka sepatu itu, kamu jalan kaki. Nah, itu kan sangat tidak etis ya. Kita sebagai posisi pendukung. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, mungkin seperti ini Bu Ilis, kalau pembuat rasa bersalah. Sayang kamu sama itu. Akhirnya kan anak itu merasa, oh ya sayang guru saya ya, tiap hari siapa masalah. Jadi kita membuat dia merasa bersalah gitu dengan apa yang kita buat. Jadi kalau pemantau, kita selalu pantau dia. Kemana-mana dia pergi, kita pantau gitu. Apa yang dia buat, kita pantau gitu. Jadi dia kayak kayak burung dalam sangkar gitu ya, kita hukum gitu. Jadi sebagai teman kayak gitu Bu Ilis, sebagai teman karena saya contoh kita sekarang si Rafif gitu, si Rafif kelas 1A, kan dia suka tuh kok berkawan sama kita, suka gitu kan, kita ambil dia, kita gendong kayak gitu, kita ajak dia kejar-kejaran, itu sebenarnya tidak bagus gitu. Nah kalau sebagai manajer kita kembalikan lagi kepada dia, seperti saya katakan tadi, manajer itu kita buat dia timbulkan rasa percaya diri dia, dan dia tidak dia harus tahu, misalnya kita harus kasih tahu ke dia bahwa dia itu oh iya ya, kita buat dia sadar gitu, oh iya ya saya hanya buat salah, gimana caranya. Nah, makanya kita tanyakan lagi ya solusinya sama dia gitu Bu Yulis. Jadi kalau di antara 5 posisi kontrol ini yang paling bagus itu kita sebagai manajer. Mungkin itu Bu Yulis jawabannya saya. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau ditambahkan?
pertanyaan dari Bu Yulis tadi. Karena dalam keseharian semua ada kita lakukannya. Iya. Tapi yang benernya manajer. Sebenarnya kita semua sudah pernah kita lakukan manajer. Walaupun kita menghukumnya bukan terlalu berat ya, saya bilang tadi mungkin di sekolah kita belum ya kalau yang seperti itu. Tapi insya Allah ke depan kita semua akan mencoba untuk menjadi manajer di murid-murid kita. Boleh, silakan Murabi, sangat diharapkan. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, memang yang sudah kita lakukan ya Bu Lis ya, hampir semua 5 posisi kontrol ini kita sudah hampir semua melakukannya. Saya yakin Bapak Ibu semua itu sudah melakukannya, termasuk saya juga hukum mungkin membuat rasa bersalah juga kita sudah lakukan, memantau ya awas ya kamu Ibu Lia 2 hari nggak kamu keluarga itu kan pasti kita ada ya, kemudian sebagai teman juga ada. Nah seperti yang Bu mau katakan, memang posisi manajer ini yang paling diharapkan. Namun kita memang harus kembalikan lagi pada kondisi. Kita kan ini SD, anak sekolah dasar. Dia perlu memang semacam arahan dan bimbingan. Kalau hanya sekedar dia dalam waktu singkat, posisi manajer ini untuk membuat posisi kontrol kepada seorang anak tuh, kalau bagi saya tuh rasanya lama prosesnya. Waktunya akan lama. Nah, disinilah dibutuhkan mungkin kesabaran kita, apalagi misalnya keseriusan kita dan kontinuitas yang kita lakukan. Nah, bisa posisi manajer ini terjadi dengan sikap-sikap gitu. Ya, memang butuh proses. Ya, proses. Karena kita SD, apalagi kelas 1, Putri ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kelas rendah itu memang nggak bisa dia tanpa kita melibatkan posisi yang di atas tuh. Itu nggak bisa jalan untuk ke manajer. Itu yang di lapangan. Ya kita tapi kayak Bu Nur kata-kata ketika kita punya niat, ketika kita punya usaha dan kontinu, insya Allah bisa. Cuman pelan-pelan dan butuh proses. Ya. Itu mungkin yang saya tanggapi. Terima kasih. Ya betul. Ingin saya tambahkan sedikit seperti Bu Rahmi bilang, mungkin kalau di kelas rendah itu, apalagi pengkondisian kelas itu nomor 1 kalau di kelas rendah ya, karena saya sendiri sudah menjalani ketika ada anak yang bermasalah di kelas, ketika kita ingin menyelesaikan hal itu anak lain itu dia belum paham bahwa gurunya sedang menyelesaikan ada anak buah ada masalah. Dia dengan kesibukannya sendiri. Jadi betul kayak Bu Rahmi bilang, mungkin kita tidak bisa langsung saat itu masuk ke posisi manajer. Iya, memang harus pelan-pelan. Iya, makanya kita memang harus dari atas pelan-pelan. Mungkin kalau tingkat anak 4, 5, 6, khususnya mungkin kelas tinggi itu mungkin dia sudah paham ketika ada temannya berbuat masalah, guru menyelesaikan, guru perlu waktu, guru perlu ini, mereka sudah tahu kontrol diri untuk tidak mendekati guru tersebut dulu dengan anak-anak. Tapi kalau kelas bawah itu dia nggak paham. Makin kita menyelesaikan masalah ini, makin dia pun nimbrung juga dia di sini. Jadi mungkin pengontrolan emosi guru juga di nomor 1 ya di kelas bawah seperti itu. Ya, sebenarnya menurut situasi ya. Iya, betul. Misal kayak tadi ya, anak saya tuh kurang ngerti. Nggak ngerti tali 1B malu-malu loh. Iya, kan membuat rasa bersalah. Kan merasa ini ya. Iya, betul. Nggak kayak gitu lah, harus ngerti. Jadi anak saya tuh memang harus seperti itu. Cuma untuk ke manajernya kayaknya sulit ya. Kecuali memang kita kalau ke manajer ini Bunda Putri bisa, tapi kita memang ada satu waktu itu yang ketika mood dia pas dan waktunya itu memang konsen ke 2 orang ini, tidak ada gangguan dari orang lain. Itu mungkin bisa dari hati ke hati, tapi mungkin tidak perfect seperti yang ingin kita harapkan. Mungkin nggak selamanya ya. Iya, tapi usaha kita untuk menuju ke kontrol itu sudah ada. Setidaknya kita sudah ada berusaha gitu ya. Ya, ini dari video tadi. Iya, Ya. Video itu kan anak itu kan masuk kemana maksudnya itu kan, karena yang dipanggil cuma 1 orang, dan kan dia buat tarik-tarik itu kan 2 orang, yang 1 lagi mana? Ya. Tadi di video itu Pak, Yang mengganggu yang 1 orang. satu lagi itu nggak ada masalah dia. Nggak ada masalah. Jadi si gaji ini yang korban. Dia nggak buat salah, jadi nggak dipanggil gitu. Jadi si Rani ini dia lagi nulis data si gaji ditarik visilnya. Gimana ini visilnya? Biasa kita kan menyelesaikan masalah, dua-dua dipanggil. Ya. Nanti yang bersalah ini minta maaf.
Iya, itu. Biasa seperti itu. Tidak. Iya, kamu tadi udah buat salah, minta maaf. Oke, maka dia tadi kan sempat mengatakan, jadi apa yang harus kamu lakukan? Saya tanya kan, dia jawab, saya harus minta maaf. Jadi sampai di kelas kita pertemukan minta maaf kembali. Tidak di video itu kan biar kalau nggak orang ini mana ada. Terima kasih ya semua. Korban. Cuma saya sedikit merasa miris. Maksudnya gini, dari kan kita bisa simpulkan bahwa posisi kontrol itu yang paling bagus adalah nah, di sini jadi informasi bahwa itu terkait dengan ini konsepnya berarti memang manusia semenjak dia kali kita bicara sama dia rasakan bahwa sesuatu itu dia mengatur melakukan ini atau dari kecil memang bisa pengaruh juga dari cara di rumah. Cuma saya memang dari kelas 1 berproses sebagai manajer. Kenapa? Kita memang sedikit kita dari kecil kita mulai dari langsung kita dengan hukum atau rasa bersalah, berarti itu seperti tidak konsisten. Nah, cuma saya sendiri juga miris melihat bagaimana cara memposisikan diri seorang guru manajer, sementara saya sekarang ini juga sebagai guru kelas di kelas 3 di mana karakter siswanya itu saya nggak dapat tips atau cara-cara menghadapi saya memposisikan diri sebagai manajer. Betul-betul saya kewalahan dan nggak tahu apakah mungkin ada titik khusus manajer ini manajer seperti apa. Sementara karakter kan banyak, karakter beragam, cara berbicara pada anak-anak itu kan beda-beda. Nah, apakah ada yang seperti itu biar kita betul-betul apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita langsung implementasi, tidak hanya sebagai apa yang kita serap saja sebagai teori. Jelaskan dulu. Ya, Bu Fitri praktekkan sama si Boys. saya rangkum sedikit pertanyaan dari Bu Fitri. Trik ya Bu Fitri ya, yang memposisikan diri di control manager dengan beragam karakter yang ada di kelas. Akan Bu. Mungkin ada ide dari ibu-ibu. Ya betul. Ya, betul. Posisi kontrol karena kalau saya sendiri ya sama kayak Fitri bilang tadi, saya sendiri mungkin untuk menjadi langsung ke manajer itu nggak mungkin, belum dapat karena kondisi siswa kita sekarang yang luar biasa. Tapi kita berusaha. Kembali lagi kayak Bu Rahmi bilang tadi, Bu Putri bilang tadi, kontrol emosi kita yang harus lebih. Memang kalau kita bilang kontrol dia, saya nggak boleh marah, nggak boleh berkata kasar. Tapi itulah untuk menuju ke situ kita harus pelan-pelan. Jadi kalau tipsnya apa ya? Ada kita di usul ada Bu Fitri. Kita semua seorang guru. Hari ini kan Bu Mus sudah menjelaskan tentang posisi tadi disiplin positif di sekolah. Namun mungkin walaupun di sini kita masih belum menjadi manajer, kita harus mencari informasi-informasi melalui YouTube, tip-tipnya tentang menangani si anak tersebut. Karena walaupun udah kita cari mungkin belum, kita harus bersabar sedikit, nanti cari lagi beberapa tip lain. Namun tip-tip itu nanti mungkin akan ketemu, kita harus sabar sehingga nanti pasti suatu saat nanti Bu Fitri juga akan menjadi sebagai manajer. Jadi manajer tidak kesulitan. Saya pernah kelas 5 Bu. Ini nanti Ibu. Fasilitator. Fasilitator. Kan saya pengalaman di kelas 5. Ada sudah seminggu anak-anak itu nggak mau berteman. Itu kawan-kawan semua bilang anak mami. Dia sendiri nggak ada kawan. Jadi saya lakukan dulu itu ini
Kalau kamu masih seperti ini ibu-ibu kepala memanggil bapak mau ganti balik. Ganti balik. Kalau itu ganti balik. Nanti itu kemana masuk? Akhirnya anak-anak itu udah baik semua. Ada udah ganti balik lah. Bapak nggak mau ngajar, nggak mau ngajar di kelas kalian. Kenapa? Karena ini kamu nggak mau mengumpulkan kita keluarga semuanya, kan? Nah, dengan juga. Berarti gini, yang Pak Li bilang tadi itu kan, Pak Li kalau saya nggak mau ngomong karena merasa bersalah nih, nanti Pak Li diganti, nggak mau saya ganti Pak Li, jadi agaknya baik ya Pak Li ya. Ya, udah baik Pak Li. Menurut konteksnya aja ya. Itu bukan hukuman, Bu. Itu bukan hukuman, Pak Li. Itu masuk ke membuat rasa bersalah. Jadi mungkin saya tambahin sedikit ya. Sama-sama. Jadi kan ketika inilah posisi kontrol ketika di dalam budaya disiplin positif. Jadi kita mendisiplinkan anak secara positif, bukan istilahnya kayak ini ya, kita lebih spesifikkan gini. Kalau masalah-masalah yang terjadi di kelas itu yang misalnya yang melibatkan keseluruhan anak, itu mungkin kita punya trik-trik yang lain. Tapi mungkin kalau pada disiplin positif ini kita mungkin tekankan kepada anak memang memiliki masalah tertentu. Misalnya tadi saya Pak, siapa sih yang nggak mau berkawan dengan si ini misalnya? Siapa yang nggak mau berkawan dengan saya siapa si A nih? Yang nggak mau berkawan berapa orang? Nah mungkin dari 3 itu kita ambil enggak kita keseluruhannya mungkin seperti itu. Jadi kita akan melihat mana yang harus kita disiplinkan. Itu mungkin dari saya yang pemahaman dari saya terhadap disiplin positif itu, sehingga kita bisa memilah kayak Bu Fitri bilang tadi juga ada anak yang misalnya bermasalah tersendiri ya misalnya, atau siapa yang kita lihat itu mungkin spesifik ya bagaimana cara kita mengadakan segitiga restitusi itu tadi lagi tadi Bu. Mungkin memang manajer ini Kurangi sikap yang diambil Pak Ali itu potong kompas. Cepat ya. Padahal bisa menunjuk ke manajer. Kita panggil dulu. Ya kenapa? Pak Ali kamu repot. Jadi kalau satu Kadang-kadang gini, kita untuk menerapkan segitiga restitusi itu nggak mesti harus kayak saya tadi panggil sendiri, nggak mesti. tapi sebenarnya udah panggil Bu, cuma saya nggak cerita. Tapi opininya masuk mana ya? Tahu, paling masuk mana? Kayaknya ke merah ya. Iya. Jadi dia takut kita balik karena ganti. Oh ya. Dia kawan kan udah baik-baik lagi. Kayaknya dia kan merasa bersalah ya kalau saya nggak ngomong sama dia, nanti Pak Ali ganti gitu kan? Itu mau panggil bawa ke ibu kepala. Bahasa Cik kamu kena. Tapi waktu bilang bikin pipuan cara. Oh ini tinggal ubah cara. Ini tinggal baliklah itu. Ganti baliklah. Berarti kamu nggak cocok dengan bapak. Masa nggak mau berteman seseorang. Dia sendiri tinggal musik-musiknya kan. Musik-musik. Dan semua anak laki-laki juga itu. Sekarang malah udah baik. Ini udah jadi kita manggis. Bisa juga. Jangan dibela. Sekarang mau udah baik. Yang itu yang nis bisa selesai ya. Pak Ali udah mati nggak mau hukum anak gitu, nggak mau hukum anak, cuman misalnya buat sebuah ancaman gitu ya. Ancaman kalau kalian nggak mau berkawan besok Pak Ali ada lagi izin ganti. Nanti nyaman dengan Pak Ali nggak boleh ganti. Baik. Tapi ada Manfaat disiplinasi inilah dan kita tahu posisi kita di mana. Ya, selanjutnya Pak Ali sudah oke? Kita lanjutkan ke ini masih ada Pak Jun dan Bu Lena ya. Ya. Ke siapa dulu nih? Pak Jun. Oke, silakan. Ada 2 hal seperti yang dibilang disampaikan tadi. Ini orang bermasalah semua. Yang jelasnya begini, kalau untuk olahraga pemain tenang, penonton goyang. Tapi kalau untuk pendidikan kebalikannya.
Artinya apa? Memang penonton orang luar itu menjadi penonton, mereka yang lebih akan apa bahasanya, komentator dan sebagainya, sebagai orang tua dan segala macam. Cuma yang ini kita sebagai guru lebih bergoyang lagi. Jadi artinya seperti Bu Sur katakan tadi, itu udah oke sebenarnya. Maksudnya dengan kita sering membaca ataupun sering menonton YouTube bagaimana cara untuk pendekatan, dan itu untuk menambah pengetahuan bagi kita, untuk mengatasi bagaimana yang dikatakan dengan siswa-siswa yang punya problem atau punya persoalan. Tapi di balik itu sendiri kita pun juga harus melihat barangkali pendekatan seperti ini nggak cocok. Berarti di antara 5 itu bisa jadi terpaksa nanti terakhir ada yang harus diambil yang oranye itu. Itu bisa jadi. Itu yang harus ya. Mungkin di terakhir ya Pak. Terakhirnya. Jadi apapun cerita, kalau hari ini mungkin nggak boleh dikasihkan lagi bahasa awal tadi tidak boleh memberikan hukuman, tidak boleh lagi memberikan hadiah. Nah, tapi kenyataannya ada negara yang masih tetap menerapkan hal seperti itu. Cuma caranya yang berbeda. Kalau seandainya pengalaman, kalau kita lihat, ini apa ya, sedikit kita jauh lagi. Apabila ada siswa bermasalah itu, sebenarnya bukan di depan ini untuk menyelesaikan. Memang seperti umur tadi, bawa ke tempat sendiri dia segala macam, melakukan pendekatan dengan dia. Nah, disitulah dia akan ada ikatan di antara dua orang guru. Bukan di depan kawan-kawan lain menghukum. Nah, pada sisi yang lain, ada halnya terkadang kalau kita tidak memberikan contoh ini tidak boleh dilakukan, nanti semuanya akan melakukan di dalam kelas. Terkadang ada juga seperti itu. Jadi satu persoalan yang kecil terbawa sampai satu kelas sah. Misalnya bawa masuk sendal ke dalam kelas. Kalau kita tidak boleh. Pas dilihat satu orang boleh, nah, yang lain ikut-ikutan semua. Misal paling kecil kayak gitu. Jadi terkadang memang ada hal-hal tertentu yang jelasnya tetap guru itu selalu untuk belajar, bukan cuma belajar IT dan sebagainya, tapi belajar bagaimana mengatasi dengan pendekatan dengan anak-anak tersebut. Jadi touch his heart, touch the heart, itu yang paling utama. Sentuhlah hatinya, barangkali seperti itu. Terima kasih. Itu tadi Pak Yoris, itu sebenarnya penerapan sedemikian institusi, nggak selamanya harus anak itu sendiri. Bisa pendekatan institusi itu secara klasikal. Iya. Jadi kan kayak ada kasus kecil kayak Pak Yoris bilang tadi bawa masuk sendal. Kenapa dia boleh, kenapa dia nggak boleh, mungkin itu harus klasikal. Oke, baik. Bagaimana Pak Jun, sudah oke? Ya, baik. Selanjutnya kita lanjutkan kepada Ibu Lena. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini menyangkut tentang disiplin positif tadi ya. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana misalnya kita sudah membuat kesepakatan bersama anak-anak. Jadi antara anak-anak dan kita sudah membuat kesepakatan. Jadi artinya kita sudah tahu apa hal yang nanti akan diberikan sanksi pada anak tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, kadang-kadang sudah kita sebagai guru sudah melakukan posisi kontrol yang tadi, tapi ini orang tua. Dia orang tua karena anaknya mungkin sudah kita sudah bahasa manis yang kita sama dengan baik, anak itu kita sampaikan tidak berulang-ulang lagi, ada sudah selesai masalah kita. Tapi orang tua ini itu tahu informasi, dia ingin anaknya itu, misalnya ya, anak saya bagusnya Bu diberikan sanksi saja atau dihukum saja atau ada hal-hal yang lain, itu orang tua yang diinginkan. Itu bagaimana? Langkah atau bagaimana nanti dari orang yang sosoknya mengambil dia posisi perusahaan, itu apa yang harus kita lakukan? Kalau sementara kita sebagai seorang guru, kita sudah mengambil karena kita ingat di posisi kontrol tadi, ini anak nggak boleh dihukum, tapi yang diinginkan oleh orang tua, anak-anaknya harus diberikan hukuman boleh misalnya. Ini PR nggak dibuat harus diberikan hukuman, apakah tulis ulang atau apa gitu. Nah, bukan hanya untuk bicara biasa aja. Itu bagaimana solusinya? Mungkin kalau menurut saya ini Bu, kalau kita dengan orang tua itu kebanyakan, saya sendiri juga seperti itu sebenarnya. Kita mau anak kita disiplin, ya kan? Maunya anak kita disiplin. Orang tua juga seperti itu, mau anaknya disiplin. Mungkin menurut orang tua kalau dikasih hukuman, anak itu akan disiplin, akan berubah.
Nah, kembali lagi kita harus kasih pengertian dulu sama orang tua bahwa ayah bunda kami tidak bisa langsung memberikan hukuman kepada anak. Nah, kami akan dekati dia dulu pelan-pelan. Insya Allah mungkin dengan kita dekati seperti ini, hatinya bisa terbuka. Nah, itu anaknya bisa bertanggung jawab. Nah, jangan langsung maksudnya saya maunya anak saya bu kalau nggak buat PR disuruh tulis ulang aja, jangan kita iyakan langsung gitu hukuman itu. Jadi kita dekati dulu orang tua, kita kasih pengertian ke orang tua bahwa kita cara menghukum anak itu bukan dengan cara kita memberi hukuman yang yang telak ya. Kita dekati dulu anaknya, kita kasih pengertian dulu. Ya, kita sampaikan ke orang tua bahwa Bu, cara kami seperti ini. Jadi kita dekati dulu anaknya supaya kita berharap anaknya ini terbuka hatinya. Jadi kedepannya dia bisa lebih disiplin lagi, bisa lebih tanggung jawab lagi terhadap tugas yang kita berikan. Ini tuh benar. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, sudah ada 4 pertanyaan pada sesi ini. Sepertinya sudah merangkum ya segala diskusi yang terjadi permasalahan di kelas. Hari ini alhamdulillah adanya pencerahan materi dari Bu Mul dan juga adanya diskusi masukan dari teman-teman guru yang lain. Mungkin ada kata-kata penutup dari Bu Mul sebelum kita menutup kegiatan ini. Mungkin kalau dari saya yang kita harapkan ke depannya mudah-mudahan kita sebagai guru menjadi guru yang profesional, yang memang guru-guru yang bisa memanage hati lah, gitu ya. Menata hati ya, mengontrol emosi, sosial emosional itu harus betul-betul kita kontrol ya. Dan saya berharap insya Allah kita ke depannya bisa semuanya, walaupun pelan-pelan kayak tadi butuh kesabaran, kita insya Allah akan menjadi manajer bagi murid-murid kita. Dan kita berharap siswa kita juga bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Mulyana yang sudah mendiseminasikan budaya positif kepada Dewan Guru SD Negeri 6 Kecamatan. Semoga apa yang Ibu sudah berikan kepada kami bisa kami ambil manfaatnya dan juga bisa kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Jadi sebelum menutup kegiatan ini, saya ada sedikit pantun. Dalam cakepnya ya, jumpa Pak Husni dikasih buah kuliner. Jumpa Bu Erna diberikan salasi. Demikianlah kegiatan diseminasi hari ini. Saya selaku moderator undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ribut. Tumbuh subur di halaman sekolah. Karena Bu Putri sudah main pantun, saya juga nggak mau kalah. Burung hirian hingga di pohon kayu. Cukup sekian dan thank you. Enggak karena disuruh balas Pak Husni. Boleh sayang, boleh. Satu pun boleh. Yang udah silakan duduk. Nah sekarang yang boleh apa ya, kita tulis saja yang boleh ya. Yang bolehnya kita tulis saja. Nah tadi ada permintaan pertama
ya Kak. Ini nomor 1 Bu. Tadi kami di atas. Oke. Ini punya Syabia. Terus punya Ira mana? Aisyah Nabila Bu. Aisyah Nabila Bu. Maaf ya. Oke, baik. Nah, yuk lihat sini dulu. Ya, ini adalah kesepakatan kelas kita. Saya mau kelas ini bersih atau buang sampah pada tempatnya. Oke, ada lagi. Saya belajar dalam keadaan tertib. Kelas dalam keadaan tertib. Terus ada lagi apa? Kok sama? Ya, menjaga kerapian kelas, menghargai teman. Baik anak ibu. Oke, anak ibu semua, coba dengar dulu. Ya, duduk yang tertib. Aisyul, Bang Fatih, duduk yang bagus. Ya, oke, baik ya. Kita sudah buat kesepakatan kelas. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempat. Ya, yang kedua belajar dengan Yang ketiga berkata Ya, yang keempat apa tadi? Menjaga kerapian Yang kelima iya, menghargai teman. Baik. Terima kasih anak ibu, kita sudah buat kesepakatan kelas. Insya Allah kesepakatan kelas yang kita buat ini akan kita terapkan di kelas kita supaya kelas kita aman, nyaman, enak untuk belajar. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua.